Shalom jemaat Tuhan, bulan November adalah bulan pembapaan. Dalam Lukas 6 ayat 40 dikatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Pembapaan berbicara tentang bagaimana kita bisa mengajar, memberikan teladan, mengejawantah seseorang sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita, sehingga terlahir murid-murid Kristus yang nantinya mereka pun juga memuridkan yang lain. Mari kita bergerak menjadi murid dan memuridkan. Perbincangan menarik tentang kesehatan bersama Dr. Aditya Leonard Tandio MPH, Master Public Health dengan topik bahaya mendengkur. Minggu 6 November 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Interaksi melalui SMS atau WhatsApp di 081334608888. Dengarkan melalui streaming kami www.sejahterafm.id atau unduh aplikasinya melalui Play Store. Menyambut Hari Pahlawan, mari kita dukung acara Doa Bersama Surabaya Sejahtera. Pada hari Kamis 10 November 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Every Nation Surabaya. Untuk mempermudah Bapak Ibu Jemaat DSCM Malang dalam memberikan persembahan umum, persepuluhan, buah sulung, ucapan syukur dan lain-lain, juga persembahan untuk NICC, gereja menyediakan QRIS. Persembahan dapat melalui dompet digital Bapak Ibu, yaitu Sakuku, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, juga BCA Mobile. Natal segera kita jelang. Mari Bapak Ibu kita dukung persiapannya melalui doa, persembahan Natal, dan masih banyak lagi. Untuk DSCM Malang, taburan Bapak Ibu dapat disampaikan melalui amplop Natal atau rekening BCA 368994555 atas nama GBI Diaspora Sejahtera. Sedangkan DSCM Surabaya melalui rekening BCA 51204500877 atas nama GBI Diaspora Sejahtera. Taburan Natal Bapak Ibu akan kami pergunakan untuk kegiatan peduli kasih atau bakti sosial serta ibadah dan perayaan Natal. Dan kami mengucapkan terima kasih atas taburan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Perjalanan ziarah 9 hari ke Israel bersama Pendeta Dr. M. Sudidharma berangkat tanggal 13 Maret 2023 mengunjungi Nazaret, Kana, Tiberias, Kapernaum, Danau Galilea, Laut Mati, Yeriko, Bethlehem, Yerusalem, dan banyak tempat lainnya. Informasi dan pendaftaran hubungi Ana Tatenya. Shalom. Sekali lagi shalom. Menyapa juga buat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah-rumah melalui YouTube channel Sejahtera, juga melalui Radio Sejahtera. Mari kita mulai ibadah kita hari ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Kami mengucap syukur buat kasih Kristus yang luar biasa atas kehidupan kami yang saat ini kami boleh ada di rumah-Mu untuk menikmati ibadah kami.
Kerinduan kami, tangan Tuhan menjangkau setiap kami, mengurapi setiap kami yang berbagian dalam pelayanan, dalam ibadah hari ini. Dan kami menyerahkan setiap kami yang hadir, kami sungguh-sungguh menikmati Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Dari awal sampai akhir ibadah, biarlah jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan siap memuji-muji Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus yang siap memuji Tuhan berkata bersama, amin. Mari kita arahkan tangan kita, doa kita kepada anak-anak kita pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan sekali lagi kami boleh mendidik dan mengajar anak-anak kami di dalam kebenaran. Tuhan memberkati kesempatan pada hari ini ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang mereka dengar tidak pernah kembali dengan sia-sia. Engkau yang terus memimpin mereka, Engkau yang terus menuntun mereka di dalam seluruh kebenaran Allah. Memakai guru-guru sekolah minggu, Tuhan yang akan mengajar dan mendidik anak-anak kami. Biarlah roh takut akan Tuhan, hikmat yang datang daripada Tuhan, Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Tempat ini itu semakan kemurahan yang daripada Tuhan. Mari teduhkan hati, kita pandang Dia, menikmati kasih-Nya, menikmati hadirat-Nya. Dengan segala ucapan syukur kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat segala yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Haleluya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, Yesus, hingga dekat setiap saat.
Mari saya undang Bapak Ibu untuk kita panggil berdiri. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Yang merasakan kebaikan Tuhan sampai saat ini, yang menikmati kasih-Nya, mari angkat tangan kita. Bapakku yang baik, dengan sepenuh hati katakan. tiada duanya di dunia ini. Amin. Haleluya. Glory. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap hari. Amin. Yang merasakan kasih Tuhan sekali lagi boleh sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari angkat suaramu dan kita masih boleh menari dan menyanyi buat Tuhan. Amin. Hari berganti
Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita boleh siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih bagi kita untuk mempersiapkan diri menerima perjamuan kudus. Tidak ada kasih yang seperti Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku.
Kami bersyukur Tuhan, kami percaya kasih-Mu tidak ada duanya. Kalau kami ada sebagaimana ada kami hari ini, kami sehat, kami bersama dengan seluruh anggota keluarga kami datang masuk dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah nama dari segala nama, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Itu adalah semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur hari ini, mengetahui bahwa Tuhan kami dahsyat. Terima kasih Tuhan, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Sekarang, dulu, sekarang, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya setiap firman diilhamkan oleh Allah untuk Tuhan memperbaiki kelakuan kami, membangun kami di dalam seluruh kebenaran Allah, sampai setiap kami ditemukan tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan dengan antusias, semangat, sukacita kita menyambut firman Tuhan, dan semuanya berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Semuanya sehat? Semangat, sukacita, haleluya. Ditapuk kanan kirinya, tetap sehat, semangat, sukacita, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tanpa terasa pohonnya sudah tumbuh lagi saudara ya. Ya, November sudah memasuki ya akhir tahun, kita bersyukur kalau kita ada bisa berdiri memuji dan memuliakan Tuhan hari ini. Itu semua karena Tuhan Yesus baik. Ayo kasih tepuk tangan yang baik, lebih baik lagi untuk Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, di akhir penghujung tahun 2022 ini Bapak Ibu Saudara ada dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Siapkan hati saudara untuk firman Tuhan, dan sebentar kita juga akan menerima perjamuan kudus. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Amin. Mari kita baca di dalam Markus pasal yang kedua. Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Kita akan baca perlahan-lahan saudara sampai ayat yang ke-12 bersama-sama dengan jemaat. Kita percaya iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Yuk kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Berikutnya, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya juga sudah menyampaikan ya mengambil ayat dari Markus juga. Nah, Markus ini adalah saudara pengikut daripada Petrus. Dia menuliskan semua yang Petrus saksikan dan alami ketika Petrus mengikut Kristus. Ya, jadi jelas konteksnya. Dan pada waktu itu di situ dikatakan, kemudian sesudah beberapa hari waktu Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar. Saudara, ketika itu kemanapun Yesus pergi, itu selalu banyak orang ya yang mengikuti Yesus. Banyak orang berkerumun, banyak orang melihat, banyak orang mendengar pengajarannya, dan banyak orang juga mengalami mujizat demi mujizat. Apapun itu, dimanapun Yesus ada, Yesus selalu menarik perhatian. Saudara, di poin yang pertama ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali merenungkan siapa Yesus yang saudara dan saya sembah. Saudara, kita sering kali, bahkan terlalu sering kita berkata Tuhan Yesus, Yesus baik. Tapi mari kita sampai pada sebuah perenungan Bapak Ibu Saudara, dan pengalaman dan pengenalan akan siapa Yesus yang saudara dan saya sembah. Saudara, Yesus selalu menarik perhatian banyak orang. Tapi menariknya Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak selalu tertarik dengan banyaknya orang yang mencari dia. Ya, tetapi selalu tertarik dengan kualitas respon dari orang-orang kepadanya. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus itu tidak pernah tertarik sama kuantitas banyaknya orang. Seringkali dia katakan, banyak orang mencari engkau. Tapi Yesus malah berkata, ayo kita pergi ke tempat yang lain. Saudara, inilah Yesus yang saudara dan saya sembah. Dia lebih tertarik kepada kualitas daripada respon orang kepadanya. Dia tidak tertarik sama jumlah orang banyak. Yuk kita lihat di satu pasal sebelumnya saudara. Di situ dikatakan begini, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ya, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus pun berdoa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini satu pembelajaran bagi kita Bapak Ibu orang percaya. Hari ini kita tidak lagi perlu adanya perantara untuk langsung berdoa kepada Allah. Saudara, kita bisa berdoa kapan saja. Tapi waktu itu Yesus berdoa pagi-pagi benar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia mereka berkata, semua orang mencari engkau. Saudara, perhatikan saudara di sana. Semua orang mencari engkau. Saudara, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena itu, untuk itu aku telah, Bapak Ibu Saudara? Telah datang. Saudara, Yesus walaupun dikerumuni oleh begitu banyak orang, saudara. Ada begitu banyak orang mencari dia. Semua orang lagi cari kamu. Bukankah itu yang dicari hari ini oleh dunia? Dunia mencari popularitas. Semakin orang banyak cari dia melalui sosial media, media sosial. Ya, Instagram, Facebook, TikTok, saudara. Oh, semakin terkenal. Kualitas seseorang dilihat dari apa, saudara? Berapa banyak pengikutnya di YouTube, di Instagram, saudara. Berapa sering dia muncul di televisi. Ya, hari-hari ini televisi analog sudah almarhum ya saudara ya. Semua geser ke TV digital, saudara. Tapi tetap sama, saudara. Ya, siapa yang ada di layar lebih sering, setiap hari muncul, dia terkenal, dia populer. Dan kecenderungannya begini, apa yang dia lakukan orang-orang banyak mengikutinya. Jadi trendsetter. Ya, jadi banyak yang ikut. Tidak terkecuali hamba-hamba Tuhan. Tapi Yesus, saudara, justru ketika semua orang mencari dia, dia katakan, ayo kita pergi ke tempat lain dan kita memberitakan Injil. Karena untuk itu aku, Bapak Ibu Saudara, telah datang. Dia tidak silau dengan yang namanya popularitas. Dia tidak silau dengan yang namanya ketenaran, saudara. Yang Yesus pedulikan adalah Injil harus diberitakan. Karena Injil adalah kabar baik
yang memberitahu kepada umat manusia bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi syukur kepada Allah, ada Yesus Kristus yang datang ke dunia, bahkan mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga bagi setiap saudara yang percaya, tidak binasa. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Injil itu harus menjadi titik berat dari kehidupan setiap orang Kristen. Saudara, jangan silau dengan apapun yang dunia ini sedang tawarkan, Bapak Ibu Saudara. Kalaupun saudara bergereja di tempat ini, mari kita setia, kita tekun, kita membangun iman kita, saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Apakah kita sudah sempurna? Belum. Tapi kita harus berubah. Yang percaya katakan amin, saudara. Sampai setiap saudara ditemukan tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Caranya gimana, saudara? Saling menajamkan, saling menasehati, saling mengampuni. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau sesama jemaat di tempat ini tidak menyadari, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ini ada di tempat ini untuk saling menasihati, saling mendorong dalam kasih, saling menajamkan satu dengan yang lain. Ya. Kena konflik sedikit, keluar. Kena konflik sedikit, mundur, saudara. Justru konflik itu, justru perbedaan itu memberi kesempatan kita untuk mempraktekkan firman. Yang ngerti katakan amin, saudara. Jangan cuma jadi jemaat datang pulang, datang pulang, datang pulang. Nggak dapat apa-apa. Tapi berinteraksi, kenalan, saling mendoakan. Yang percaya katakan amin, saudara. Berkomunitas. Berkomunitas itu namanya berelasi. Makanya pemuritan, discipleship itu adalah hubungan, membangun hubungan. Tidak selamanya baik. Tidak selamanya kita ditanya, apa kabarnya? Luar biasa. Bohong gitu, saudara. Wong kita nggak lagi baik kok. Kita ngomong luar biasa. Loh Pak, itu kan iman. Iya. Tapi kadang kita perlu ngomong apa adanya. Yang setuju katakan amin. Kalau nggak lagi baik, iya Pak. Tolong Pak, doakan suami saya, istri saya lagi sakit. Oh gitu ya? Iya, ayo doakan. Itu fungsi gereja. Yang percaya katakan amin, saudara. Amin, saudara. Kadang kita nggak baik-baik saja, it's okay. Tapi yang jelas Tuhan tetap mengasihi saudara. Jadi jangan sampai kita ke gereja cuma pakai topeng, semuanya terlihat baik, semuanya terlihat bagus. Enggak. Justru ketika engkau terbuka, disitulah pemulihan Tuhan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di poin yang awal ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, Yesus selalu menarik perhatian. Dan bagi Yesus, kepedulian Tuhan Yesus hanya satu, bagaimana Injil dapat diberitakan. Bagaimana Injil menjadi titik berat dari kehidupan setiap orang Kristen, bukan yang lain. Yang percaya katakan, amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya Bapak Ibu, kita lihat Yesus tahu masalah utama orang yang lumpuh ini. Ya, kita udah dengar cerita ini sering kali. Banyak khotbah juga sudah menyampaikan ini. Dan sering kali yang dibahas adalah bagaimana 4 orang ini, ya, sahabat dari orang lumpuh ini, saudara, membawa orang lumpuh ini punya iman. Bahkan ketika tahu pintunya penuh, tidak bisa masuk, dia maksa, ya, membuka atap untuk bisa memasukkan orang lumpuh ini dari atas. Saudara, satu hal yang extraordinary, di luar dari kebiasaan. Tapi hari ini saya mau saudara melihat daripada sudut pandang yang berbeda. Yesus tahu masalah utama orang lumpuh itu. Pernahkah kita berpikir jawaban Tuhan Yesus kok aneh ya? Dia ngelihat ya orang lumpuh itu turun dari atas, dikerek, gerek. Sudah bisa bayangkan ya hebohnya seperti apa. Jadi kira-kira lagi ngajar begini, sesean saudara di rumah gitu. Wah ini Tuhan lagi mengajar, Tuhan lagi memberitakan firman. Tiba-tiba grok, duk, tak, duk gitu kan. Pasti enggak mungkin sepi-sepi gitu kan, enggak mungkin ya. Grok gitu. Ya, zaman dulu soto rumah itu modalnya kan enggak ada pakai genteng gitu ya saudara, rata gitu. Tiba-tiba grok.
Paling enggak saudara kalau enggak ada suara, suaranya minim. Paling enggak debunya dari atas. Di depan udah mulai wahing-wahing. Hajing. Semua pada noleh ke atas ini. Betul enggak? Kira-kira waktu orang itu diturunkan, Tuhan Yesus berhenti ngajar apa enggak? Kok tahu kalau enggak berhenti? Pasti berhenti. Dan ini siapa ini? Ya kan? Pasti berhenti. Walaupun dia tahu ceritanya. Tapi itu menarik perhatian. Dia berhenti lihat-lihat turun. Makanya firman Tuhannya kan ngomong begini. Ketika Yesus melihat iman itu ya. Ketika Yesus melihat iman mereka. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Makanya orang lumpuh ini akhirnya jadi center of attention. Jadi pusat perhatian kan. Tadi ngajar begini Bapak Ibu. Terus tiba-tiba di atas gini. Keren. Yesus melihat iman mereka. Lalu Yesus ngomong apa? Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hai anakku apa? Dosamu sudah diampuni. Harusnya kan apa ya? Tahu lumpuh diturunin saudara. Harusnya ngapain? Bangkit dan berjalanlah. Selesai kan? Terus ngerusuh ya. Ya udah bangkit dan berjalanlah. Udah selesai. Ayo, sudah, ayo, kamu duduk sekarang. Ayo ikut pengajaranku gitu ya. Enggak saudara. Tuhan pakai momen itu untuk dia mengajar orang-orang yang lain saudara. Dan dia tahu kebutuhan dasar daripada orang lumpuh itu. Saudara, orang lumpuh itu mungkin berpikir kalau aku sembuh maka segalanya akan baik-baik saja. Kalau aku bisa berjalan lagi, aku tidak lagi bergantung sama orang. Aku tidak lagi diejek sama tetanggaku. Aku tidak lagi direndahkan sama keluargaku yang lain. Kalau saja aku bisa jalan. Coba perhatikan ini saudara. Jadi seumur hidupnya orang lumpuh ini keinginannya cuma satu Bapak Ibu Saudara. Untuk dia bisa berjalan. Tetapi Yesus melihat lebih daripada itu. Lebih dari kebutuhan akan mujizat, perhatikan ini. Agar bisa berjalan, yang dibutuhkan orang lumpuh ini adalah pengampunan dosa. Tuhan Yesus menjawab kebutuhan mendasar daripada setiap orang. Saudara, kok bisa sih? Kok tahu Yesus orang ini berdosa? Saudara, perhatikan ini baik-baik saudara. Dosa itu tidak sekedar gini. Dosa itu tidak sekedar melakukan perbuatan buruk yang dilarang agama. Membunuh, berzinah, berbohong, mencuri, korupsi gitu ya. Melainkan ketika kita berpikir bahwa kita bisa bahagia di luar Allah. Kita mengabaikan dan memberontak melawan Allah dan kehendaknya atas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu berdosa. Dan bagi orang lumpuh ini Bapak Ibu Saudara, dia berpikir bahwa dia bisa bahagia bukan ketika dia terima Yesus. Bukan ketika dia membuat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi orang lumpuh ini kebahagiaan terbesarnya apa saudara? Adalah ketika dia bisa berjalan. Dia berpikir bisa berjalan adalah pusat kebahagiaannya. Karena dia tidak lagi diremehkan. Karena dia tidak lagi dihina. Karena dia tidak lagi mengalami bullying saudara atau penghinaan dari teman-temannya. Karena dia tidak lagi tergantung sama orang, dia bisa bekerja. Dia berpikir kalau aku bisa jalan, aku bisa bekerja, aku bisa kaya seperti kakakku, bisa kaya seperti adikku. Coba perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi pusat kebahagiaannya bukan Tuhan, tetapi apa? Kemampuannya untuk berjalan. Dan itu dikatakan dosa. Segala sesuatu Bapak Ibu Saudara yang menjadi pusat bahagiamu selain Tuhan. Itu berarti Bapak Ibu Saudara kita sedang melawan Tuhan. Kita sedang memberontak kepada Allah. Dia berpikir Bapak Ibu Saudara ketika dia bisa berjalan maka masalahnya selesai dan dia akan bahagia. Jika aku bisa jalan maka aku tidak sedih lagi. Aku tidak tergantung orang lain. Aku bisa bekerja dan tidak diremehkan orang lain. Jika aku kaya, saudara beberapa orang kerinduannya. Pelayanan sih pelayanan. Ikut Yesus, ikut Yesus. Jadi Kristen. Tapi pikirannya begini, perhatikan ini. Kalau aku kaya maka aku tidak dianggap remeh lagi oleh mertuaku. Aku akan dihormati dan bahagia mendapat semua yang aku inginkan. Jika aku punya jabatan yang tinggi,
aku akan diterima, aku akan diakui. Maka orang lain tidak akan menganggap remeh aku. Aku dihormati, tidak disepelekan, tidak direndahkan. Berapa banyak saudara, ini menjadi Tuhan kita. Ini menjadi pusat bahagia kita. Kita bekerja sedemikian rupa. Kita bangun pagi-pagi hanya untuk berpikir, kalau saja aku dapatkan ini, maka itu membuat aku bahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, aku tidak lagi disuruh-suruh lagi, tapi aku akan punya bawahan yang akan hormat dan takut sama aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saja aku punya rumah, kalau saja aku punya motor, kalau saja aku punya mobil, saudara teruskan sendiri. Bahkan hamba-hamba Tuhan, kalau saja jemaatku ribuan, kalau saja gedungku megah, hati-hati saudara. Apa yang menjadi keinginan terbesar saudara hari ini? Itu bisa menjadi Tuhan saudara. Itu bisa menjadi berhala saudara. Perhatikan baik-baik saudara. Dunia sedang menawarkan semuanya itu. Bukankah dunia juga berlomba-lomba untuk mendapatkan semuanya ini? Keamanan, kenyamanan saudara. Tenang aja Pak, kalau Bapak punya ini, krisis boleh datang, pasti Bapak aman. Kalau Bapak punya tabungan ini, 2023 krisis, semuanya harga naik, Bapak tetap bisa beli. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau keamananmu, kenyamananmu, perlindunganmu terletak daripada apa yang kau miliki, hartamu, jabatanmu, posisimu, saya mau katakan itu menjadi berhala kita. Tapi biarlah hari ini keamanan, kenyamanan kita, perlindungan kita hanya datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mari beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Saya berdoa, saudara, biarlah Roh Kudus menyelidiki hati kita. Saudara mau bertumbuh semakin dewasa? Halo? Jangan cuma dengar khotbah-khotbah yang mengenakkan hatimu, cocok dengan, ini cocok ini. Tapi kalau sudah ditegur saudara nggak bisa terima. Saudara dengarkan baik-baik. Jangan sampai kita menjadi manusia akhir zaman yang cuma dengar sesuatu yang mengenakkan telinga kita. Tapi hari ini biarlah Roh Kudus menyelidiki hati saudara. Di mana letak keamanan saudara? Di manakah letak Bapak Ibu Saudara perlindungan Bapak Ibu Saudara? Saya tidak bicara bahwa kita nggak usah kerja aja Pak. Kita nggak usah punya tabungan aja Pak. Kita hidup liar aja. Tidak. Kita juga harus hidup bijaksana. Karena apa? Semua berkat, semua harta, semua yang saudara boleh nikmati hari ini itu sebenarnya bukan milik saudara. Itu milik Tuhan. Kita cuman pengelola. Yang ngerti katakan amin saudara. Manusia kadang naif berpikir bahwa oleh kerja kerasnya semua itu bisa didapatkan. No saudara. Kalau Tuhan izinkan semalam saja habis. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Habis. Gak percaya? Mau nyoba? Saya harap tidak saudara. Halo? Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Saudara yang dikasihi Tuhan. Dia berpikir berjalan itu menyelesaikan masalahnya. Dan dia akan bahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi Tuhan tahu saudara. Dan saudara orang yang lumpuh ini. Dia menjadikan mujizat. Perhatikan ini. Sebagai tujuan akhirnya. Mencari Yesus. Tapi dia mendapat lebih daripada itu. Dia akhirnya begini loh saudara. Disinilah kita menjadikan mujizat itu jadi berhala. Kalau orang lumpuh ini mujizatnya, berhalanya mujizat, bisa jadi saudara berhalanya itu keluargamu, berhalanya hartamu, berhalanya itu jabatanmu, berhalanya itu rasa diterima, rasa diakui. Makanya ada orang saudara selama dia hidup dia berusaha untuk tidak diremehkan orang lain. Pokoknya kalau orang lain bisa, aku harus bisa, aku lebih bisa lagi. Coba perhatikan, rasa amannya adalah supaya dia diakui. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjadikan mujizat, harta, pengakuan menjadi berhala kita. Kita menjadikan karir dan keinginan kita menjadi berhala kita. Dan parahnya kita menjadikan Yesus alat untuk mencapai semuanya itu.
Jadi saudara datang ke gereja, saudara berdoa, saudara memberi persembahan, saudara memberi persepuluhan. Hanya supaya apa? Supaya keinginanmu tercapai. Hati-hati saudara. Hati-hati. Kita menjadikan Yesus cuman alat untuk mencapai tujuan. Kita bisa dilihat orang sak Kristen-Kristennya orang, saudara. Wah, luar biasa. Pakai kalung salib. Pakai kaos gambar salib. Kalau mau pakai tatonya Yesus gitu ya. Kurang apa? Beribadah rajin. Baca Alkitab katam, saudara. Tapi semuanya itu ternyata untuk apa? Untuk menggunakan Yesus mencapai keinginan dan nafsu kita sendiri. Yesus tahu itu, saudara. Yesus tahu kebutuhan terbesar manusia adalah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Segala sesuatu yang kosong dalam hidupmu, yang saudara pikir itu bisa diisi dengan harta, bisa diisi dengan anak yang sukses, bisa diisi dengan cucu yang baik, yang sehat, bisa diisi dengan keluarga. Saudara isi sendiri, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Roh Kudus menyingkapkan semua kondisi hati kita pada pagi hari ini. Saya berdoa, biarlah kita hari ini pun disadarkan Tuhan, bahwa sesungguhnya kebutuhan terbesar kita adalah Tuhan itu sendiri. Halo, amin saudara. Saudara, lanjut saudara. Markus 2 ayat yang kelima, dikatakan demikian. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Perhatikan ini. Tetapi di situ ada juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allahnya sendiri? Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu, kalau ada orang ngomong, aku mengampuni dosamu, saudara, itu dia dianggap menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara paham maksud saya? Makanya orang-orang ahli Taurat berpikir, loh kok bisa ini? Ya, dengan mengampuni Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak tahu bahwa Yesus ini memang Allah. Yang percaya katakan amin, saudara. Makanya ada beberapa waktu yang lalu lagi rame di YouTube pertanyaan, mana di Alkitab ya Yesus pernah ngomong bahwa dia Allah. Loh ini saudara, mengampuni dosa. Saudara contoh, saya berteman dengan Pak Nardi sama Pak Adolf. Ya toh? Ini masih anak-anak ya, masih anak-anak. Ceritanya kita masih SMP semua, saudara. Pulang sekolah Pak Nardi, Pak Adolf, saya jalan, saudara. Tiba-tiba Pak Nardi iseng-iseng, ya kepalanya Pak Adolf diketak, cetok gitu. Ya biasa anak-anak ya saudara, cetok gitu. Aduh, awas kamu ya Nardi gitu ya. Awas kamu ya, wah mangkel saudara ya, sampai benjol gitu ya. Soal ngetaknya pakai apa namanya, pakai kayu saudara ya. Aduh sakit gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Lalu saya datang, ya saya bertiga gini kan, Pak Nardi enggak mau minta maaf. Ya malah ngece-ngece, ini contoh ya. Wah syukur ini benjol gitu ya. Terus saya datang ke Pak Adolf, enggak apa-apa Adolf gitu kan ya. Enggak apa-apa Adolf. Ya aku sudah mengampuni, siapa? Sorry. Saya ke Pak Nardi, saya ngomong begini, aku sudah mengampuni kamu. Kira-kira Pak Adolf terima enggak saya ngampuni Pak Nardi? Aku sing benjol kok kamu sing ngampuni, betul enggak Bapak Ibu? Halo, betul ya? Enggak apa-apa Pak Nardi, ya. Aku sudah mengampuni Pak, ya. Enggak apa-apa gitu ya. Oh, kalau udah diampuni, aku tak pokok lagi ya gitu ya. Oh, enggak apa-apa wis tak ampuni. Kira-kira Pak Adolf terima enggak? Karena apa? Karena bukan saya yang mukul, betul? Halo, betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Karena yang mukul Pak Nardi. Tapi kalau Yesus ngomong, aku sudah mengampuni dosamu
Saudara yang dikasihi Tuhan, dia sedang menyamakan dirinya bahwa engkau telah berdosa kepada Allah, engkau telah memberontak kepada Allah, engkau telah melawan Allah, dan aku adalah Allah. Masuk akal Bapak Ibu Saudara ya? Tidak mungkin Yesus ngomong, saudara, aku udah mengampuni dosamu, mengatasnamakan Allah. Nggak bisa. Dia tidak punya hak, kecuali dia itu Allah sendiri. Yang percaya katakan amin, saudara. Mari kita lihat beberapa ayat di dalam perjanjian lama. Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa, pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jadi cuma Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Jadi kalau Tuhan Yesus ngomong, aku sudah mengampuni dosamu, itu artinya Yesus adalah Tuhan yang benar-benar sudah menghapus, mengampuni setiap dosa dan pelanggaran saudara. Amin saudara. Saudara, berikutnya lagi di dalam Mazmur 103, 2-4. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Yang percaya katakan, bersyukur Bapak Ibu Saudara, dosa kita sudah diampuni. Saudara, jadi kalau Yesus berkata, aku mengampuni engkau, berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengampuni pemberontakan hati kita dengan cara mati demi kita, agar kita dibangkitkan dan menjadikan dia keinginan terbesar kita. Yang percaya katakan amin. Saya mau membahas satu ayat lagi saudara. Saudara tadi lihat di Markus, ya memang tidak ada di slide saya, tapi Markus 2 tadi menjelaskan demikian saudara, bahwa tetapi coba ya, Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah? Saya mau tanya saudara, mana yang lebih gampang? Ngomong orang dosamu sudah diampuni, ya Bapak Ibu Saudara, atau bangkit dan berjalanlah? Mana yang lebih gampang? Ini pertanyaan sulit yang sampai hari ini saudara didiskusikan. Tapi kalau saudara ya dalam konteks ini, kira-kira ngomong gitu lebih gampang mana saudara? Coba pikirkan baik-baik. Buat kita ya bisa jadi kalau Yesus itu palsu, ya kalau dia itu pengajar sesat, nabi palsu, lebih gampang mana buat dia ngomong dosamu sudah diampuni, atau dia buat mujizat? Lebih gampang mana? Lebih gampang buat mujizat? Ya enggak lah. Kan tinggal ngomong, Pak dosa Pak Nardi, dosamu sudah diampuni. Betul ya? Betul ya? Kan belum disembuhkan ini orang, belum disembuhkan, udah bisa jalan belum? Belum. Dia kan tinggal ngomong aja kan, dosamu sudah diampuni. Betul ya? Makanya waktu orang-orang itu, kamu nyamakan diri dengan Allah. Tuhan ngomong begini, oh ya udah, aku tahu hatimu. Supaya kamu tahu bahwa Allah mampu mengampuni dosa. Dan bahwa aku adalah Allah. Aku tidak cuma mengampuni kamu, tapi aku membuat kamu berjalan. Bangkit dan berjalanlah. Yang ngerti katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mujizat itu cuma tanda. Yang ngerti katakan amin saudara. Mujizat itu cuma tanda. Kalau saya nabi palsu sekarang saudara, saya akan ngomong begini, ya gak penting mujizat itu, ya yang penting pokoknya dosamu sudah diampuni. Saya ngomong gitu aja kan gampang kan? Betul gak? Tapi saya mau kasih tahu saudara, Yesus ngomong begini, supaya kamu tahu aku anak Allah yang sanggup mengampuni dosamu, bangkit dan berjalanlah. Dia kasih mujizat supaya mereka percaya, sungguh-sungguh percaya. Dan sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, untuk mengampuni dosa itu tidak mudah bagi Yesus. Kenapa? Karena dia harus naik di atas kayu salib. Mati gantikan saudara. Ya, jadi perspektif manusia sama perspektif Allah. Kalau manusia ngomong, gampang kalau ngomong cuman dosamu diampuni, dosamu diampuni.
Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi bagi Yesus, dia harus menelan cawan amarah Allah. Dia harus mati di atas kayu salib. Lebih mudah bagi seseorang untuk berkata, aku mengampuni dosamu, daripada membuat mujizat. Maka dari itu Yesus melakukan mujizat untuk membuktikan bahwa dia Allah dan mampu. Tetapi tidak hanya itu saja, dia juga benar-benar sanggup mengampuni dosa karena dia Allah. Adalah lebih sulit sesungguhnya bagi Yesus untuk menghapus dosa. Karena dia sendiri yang harus mati gantikan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mengambil kembali sakramen perjamuan kudus. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh memperhatikan ini. Jangan pernah anggap remeh perjamuan kudus. Jangan pernah anggap remeh karya salib Kristus. Yang percaya katakan amin saudara. Karena disitulah saudara, dia mati gantikan saudara. Dia memberikan pengampunannya. Dia menunjukkan kasihnya yang terbesar bagi umat manusia. Mati di atas kayu salib untuk menebus saudara. Dan menjawab kebutuhan terbesarmu akan pengampunan dosa. Yang percaya katakan amin. Saudara. Tuhan Yesus, sekali lagi saya baca ini, mengampuni pemberontakan hati kita dengan cara mati demi kita, agar kita dibangkitkan dan menjadikan dia keinginan terbesar kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, teduhkan hati kita. Kembali renungkan kebaikan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Biarlah kuasa Injil itu merembesi hidup saudara. Biarlah ketika engkau menyadari engkau dihidupkan oleh Injil, engkau diselamatkan oleh Injil. Biarlah hidup kita hidup demi Injil. Mari masing-masing bersyukur di hadapan Tuhan. Mari perlahan kita bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, musik mengalun dengan lembut. Izinkan saya berdoa bagi setiap kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini untuk anugerah-Mu yang sempurna di atas kayu salib menyelesaikan karya keselamatan Allah bagi setiap kami manusia yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau kami masuk di bulan November, bulan pembapaan, kami tahu kami punya Bapa yang setia. Bapa yang berkata, anakmu, anakku, dosamu sudah diampuni. Dengan mengirimkan anakmu yang tunggal, Yesus mati di atas kayu salib bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, sucikan, kuduskan, layakkan kami hari ini. Sebelum kami mengambil sakramen perjamuan kudus, mengingat kembali karya Kristus di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Jemaat GBI Diaspora Sejahtera, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah sesungguhnya persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di atas kepala saudara, sebagai tanda kita menghormati korban Yesus di atas kayu salib. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Mari masing-masing bersyukur di hadapan Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, karya salib-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas karya salib-Mu bagi kami. Oh, kami bersyukur Tuhan, Kau mati bagi kami, bangkit bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan, di atas salib-Mu. Biarlah kuasa Injil-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Glory, glory. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari semuanya katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau yang layak, layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari semangat saja katakan, Kau yang layak. Mari angkat tangan saudara. Mari sembah Tuhan. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Semua
Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami Tuhan bahwa hanya oleh karena kemurahan-Mu dosa kami sudah dihapus. Terima kasih Bapak, Engkau sangat baik bagi kami. Berdoa untuk Bapak Wakil Gembala kami, Bapak Pendeta Erlangga, kiranya di setiap tugas dan pelayanannya tangan Tuhan senantiasa menyertai, memberkatinya. Berkati juga istri anaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya segala persoalan masalah bangsa kami ke dalam tangan. Ada penyertaan daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi bangsa kami. Rahmat dan anugerah-Mu menyertai bangsa kami. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan. Presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya. Diberkati kiranya di dalam nama Tuhan Yesus. Diberikan hikmat marifat dan biarlah hati mereka dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih kami bawa kota kami Surabaya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami percaya kota kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan buat kami warga kota akan bersyukur dan terima kasih Tuhan karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Memberkati 3 pilar kota kami baik TNI, Polri dan pemerintahan kota yang senantiasa melaksanakan operasi-operasi baik jam-jam malam maupun protokol kesehatan yang tidak henti-hentinya. Diberkatilah kiranya mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk para penatua, diaken, diakones, semua pejabat gereja, guru-guru sekolah minggu, tim musik, tim multimedia, tim paduan suara yang melayani, dan semua pelayanan yang sekecil apapun diberkati kiranya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, biarlah persembahan kami menjadi puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diberkati oleh Tuhan, boleh sekali lagi sorak-sorai kemuliaan bagi Allah. Karena dosa kita, masalah kita yang terbesar dalam kehidupan kita sudah diselesaikan Tuhan di atas kayu salib. Haleluya, di nama Tuhan. Layakkah Engkau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Engkau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layakkah Engkau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Engkau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Berapa banyak saudara diberkati Tuhan, amin. Dosa kita sudah diampuni Tuhan. Biarlah keinginan terbesar kita hanya Kristus Yesus Tuhan. Tidak ada yang lain selain Dia. Yang percaya katakan amin saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan bahkan di saat-saat kami tidak setia,
Tuhan Yesus tetap setia. Tuhan, biarlah kesetiaan-Mu itu Tuhan mengajarkan kepada kami untuk tetap terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan menjadikan Tuhan Yesus keinginan terbesar kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Ampuni Bapa kalau selama ini kami masih menggunakan Yesus hanya sebagai alat untuk mencapai keinginan kami, tujuan kami, nafsu kami sendiri. Tapi biarlah ya Tuhan, keinginan kami hanya satu dan satu saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk karya salib-Mu bagi kami. Kematian dan kebangkitan-Mu memberikan makna kehidupan bagi setiap kami orang yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat kedua belah tangan saudara, pandang Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati ketika engkau masuk. Tuhan memberkati ketika engkau keluar. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati anggota keluargamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan oleh tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Supaya melalui hidupmu nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, dan persekutuan yang indah oleh kuasa Roh Kudus mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan yang terima berkat datang daripada Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara.